3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3, anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua. Oke, hari ini nanti seperti biasa kita akan belajar, tapi belajarnya bukan pendidikan sama Islam, tapi nanti kita akan belajar P5 dan PPRA. Oke, sebelum belajar mulai, kita awali dengan berdoa, kemudian dilanjutkan. Oke, berdoa dipimpin oleh Mas Indra. Silakan Mas Indra. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Terus surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Guru absen dulu ya. Yang guru panggil nanti menyebutkan binatang yang disukai. Ya. Anindita Keisha, kucing. Anissa, kucing. Arsaka Virendra, kucing juga. Asta, kucing sama berarti Raditya Jaya Saputra, kucing ya. Rata-rata favoritnya adalah kucing. Sebelum ke materi, kita tepuk dulu ya, supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Sekarang tepuk al-wahab ya. Tepuk al-wahab. Hari ini kita akan belajar P5 dan PPRA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Sebelum materinya, dulu sampaikan dulu. Nah, apa itu P5 dan PPRA? Jadi P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan PPRA singkatan dari Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk tema P5 yang diangkat di sekolah kita yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengolah sampah daun menjadi kolase. Anak-anak tahu tidak? Atau pernah melihat tidak suatu sampah kemudian diolah menjadi suatu hasil karya? Apa Mbak Atika? Contohnya pot bunga, yaitu dari botol dan bekas stik es krim ya? Ya, ada yang lain mungkin Pak? Pernah tidak melihat suatu hasil karya? Apa contohnya? Oh iya betul, membuat bunga dari kresek. Ya betul sekali. Jadi banyak ya hasil karya
yang dihasilkan dari sampah yang kemudian didaur ulang menjadi suatu hasil karya yang menarik. Bu Guru lanjutkan, yaitu pengertian sampah. Sampah adalah suatu buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang di lingkungan. Nah, kalau menurut kalian sampah itu apa? Sampah? Apa sampah? Barang yang sudah tidak berguna, ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Botol bekas, terus kertas bekas, ya, daun, kresek, botol, saling ya, nanti kita bahas, kita lanjutkan supaya kalian nanti mengerti macam-macam sampah dan lain-lain. Nah, sampah juga dibedakan menjadi dua macam golongan ya. Yang pertama adalah sampah organik dan sampah anorganik. Ada dua macam, apa? Sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah ada berapa macam? Dua. Apa saja? Ya, sampah organik dan sampah anorganik. Ini Bu Guru jelas. Sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah organik itu berupa sampah makanan atau minuman yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Jadi sampah organik itu sampah yang bisa melebur di tanah dalam waktu yang tidak lama. Contohnya daun. Contohnya kalian makan nggak habis, terus dibuat kompos. Terus apa lagi itu? Ya, bekas-bekas makanan yang basah yang mudah terurai itu dinamakan sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi harus menjaga lingkungan. Ketika kira-kira kita mempunyai sampah yang tidak bisa terurai, contohnya plastik, botol, kardus, dan yang lainnya, kita ya disendirikan, nanti bisa didaur ulang. Ya. Udah sampah organik tadi apa? Ada sampah apa aja? Nah, nanti kita akan belajar ya membuat suatu hasil karya dari sampah termasuk sampah organik. Sampah itu apabila dimanfaatkan dengan baik mempunyai manfaat. Manfaat yang pertama, manfaat sampah organik dulu. Sampah organik tadi contohnya apa? Ya, daun, terus sisa makanan itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos ya, tentunya dengan cara-cara tertentu. Kemudian bisa menjadi pakan nah misalnya kalian makannya nggak sisa tapi baik menghabiskan ya, atau sisa masak orang tua bisa dimanfaatkan untuk pakan yang itu menjadi pakan ternak. Kemudian kerajinan tangan nanti akan kita lakukan nanti, yaitu membuat kolase dari daun. Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, hari ini nanti kita akan membuat kolase ya. Kolase yang berasal dari atau bahannya dari daun yang sudah kering. Nanti kita akan bersama-sama mencari daun di halaman sekolah. Kemudian daun itu kita potong-potong. Kemudian kita tempelkan dengan membentuk gambar yang sudah Bu Guru siapkan ya. Jadi nanti dipotong-potong kemudian ditempel di sini. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau begitu kita bersama-sama keluar kelas untuk mencari sampah daun kering. Ya.
Sudah dapat belum Rehan? Mas Indra? Mas Duta? Sudah? Sudah cukup itu, sudah cukup. Sudah ya, Mbak Kartika lagi boleh cari sampahnya. Oh ya, udah cukup. Anak sudah selesai buat ulasannya? Sudah. Oke, tunjukkan kelas kalian. Jangan terbalik, Mas. Ya, oke, boleh diturunkan. Perwakilan ya, ada yang maju. Oh, Mbak Nurul coba, Mbak Nurul dulu coba maju ke depan. Dadah ke sana. Ya, ini apa buat kelas apa? Itu juga ke sana alasannya. Ya, ini berupa Asmaul Husna yang bunyinya al-Wahhab. Tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Boleh kembali ke Mas Nurul. Yang kedua, Mbak Kartika, coba perwakilan. Ya. Silakan dipresentasikan perwakilan membuat apa? Ya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kartika. Ya, Mas Radin membuat apa? Kelas apa Mas Radin? Al-Kabir artinya? Allah Maha Besar. Ya, tepuk tangan untuk Mas Radin. Oke, ternyata hasil kolase dari anak-anak sangat bagus ya. Ya, kita memanfaatkan sampah daun yang ada di lingkungan sekitar menjadi kolase. Ya, kolasenya tadi ada yang al-Wahhab, ada yang al-Kabir, ada yang lafaz Allah. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, memasuki kegiatan yang selanjutnya yaitu kita ke kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar membuat kolase dari sampah daun. Ya, ada yang tahu arti dari sampah? Ya, Pak Tadi? Sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan berbuang ke lingkungan. ya sampah seperti yang sudah dijelaskan Pak Tadi sudah tidak berguna dan kemudian dibuang ke lingkungan. Sampah juga bisa berupa daun, plastik, kertas dan lain-lain. Tetapi yang kita manfaatkan hari ini adalah sampah daun. Kemudian yang kedua, macam-macam sampah Mbak Nurul. Ya, sampah ada beberapa macam. Coba, ada sampah apa? Apa saja? Oh ya, sampah ada dua macam, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang bisa terurai oleh bakteri, sedangkan sampah anorganik tidak bisa terurai oleh bakteri. Bahkan hancurnya bisa puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kita ke kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan sampah adalah sisa
marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hafsalah bersama-sama. Alhamdulillah.